Halo, salam S3 dari YouTube. Saya ada di ruang kelas. Di ruang kelas ini masih kosong ya. Nggak tahu sampai kapan. Mungkin nggak tahu. Mungkin sampai semester ini, sampai Januari, sampai Desember. Karena semua siswa masih pagi-pagi itu mesti daring ya. Semua sibuk pegang HP-nya, guru memberikan tugas online. Apakah ini hal yang moderat atau konservatif ya? Karena situasi, kemudian kita punya Menteri Kebudayaan memutuskan kalau nggak kosong sama sekali. Memang di lain pihak, di tempat-tempat lain misalnya ada pedalaman, nggak ada internet, terus bagaimana? Tentu dalam konsep ada namanya konservatif, itu artinya model lama, yang old, yang dibilang tua, dan moderat. Itu yang maju, yang cepat. Mana yang lebih baik? Sama seperti ini kalau Anda berjalan ya. Berjalan ini, kalau kita kedua kaki kita diam dan tidak diangkat, kita tidak bisa berjalan. Itu namanya model konservatif. Kaki diam semuanya. Tapi untuk bisa kita maju, satu mesti melangkah. Satu kaki di atas, satu di bawah dan jalan. Itu namanya konservatif. Kedua-duanya mungkin ada saatnya. Sekolah ini mesti ada saatnya seperti kita ikut, kita situasi dan memungkinkan anak bisa online, kerjakan online. Di tempat lain tidak bisa online. Mungkin saya baca di koran ada guru-guru yang mengunjungi atau mengumpulkan anak-anaknya dan dia datang. Ini luar biasa. Saya kira inilah suatu kelebihan manusia ya. Dia punya akal budi, dia bisa merencanakan pekerjaan atau action sesuai dengan konteksnya. Kalau mungkin daerah Tuke dan pasar, mungkin internet masih ada. Meskipun karena begitu, yang pakai begitu banyak ya. Sehingga kadang-kadang nge-lag ya, kadang lamban sekali. Tapi oke, syukur masih ada internet. Kalau di tempat lain nggak ada internet. Nah ini, semua ini situasi yang memungkinkan terjadi model yang konservatif dan model yang moderat. Atau mungkin dalam kami para imam, ini kadang-kadang juga ada imam yang tua. Imam tua, kemudian dia memberikan khotbah yang panjang ya. Sehingga umat komentar, romonya ini konservatif. Romo muda yang tampil gaul, kadang pegang gitar, jereng. Khotbahnya menarik ya, humor lucu. Oh, romonya moderat. Benarkah begitu? Saya kira tergantung ya, tergantung konteksnya. Ya, kalau saya pribadi sih, teori orang bisa mendengarkan dengan bagus saja 7 menit ya. Kalau kita punya omong lebih dari 7 menit, apalagi dalam konteks kebaktian di gereja, misa kudus atau apa, langsung tidur Kak, tidur. Sehingga antar kami ini ada joke ini kami para romo kadang-kadang juga ada joke begini. Nanti romo kalau mati ini masuk surga ada? Saya nggak tahu kenapa. Ini ada joke romo begini. Satu kali ini ada supir bis mati. Sama satu pastor mati sama-sama nih. Mati nih, kemudian diterima di surga oleh Petrus. Perbisnya, Petrus mengatakan, Perbis, kau langsung masuk surga. Terima kasih Petrus. Pastor kamu tunggu sebentar, tunggu sebentar. Doang penyucian. Tapi di mana api penyucian? Kenapa? Saya pastor mulu, 50 tahun pastor ini. Ya, gini, ini waktu supir bis tunjukkan macam flashback video gitu. Dan nyetir ini bis Damri besar ini. Dia lari kencang-kencang nih. Wah, semua orang berdoa di bisnis pas selamat, orang berdoa semua, semangat berdoa Tuhan. Tapi pastor ketika kau memimpin ibadat, kau menaikkan misa, begitu kau masuk tidur ngantuk. Suaramu kurang keras, kurang menarik. Oh begitu kah? Wih, kasihan sekali. Ini joke ya. Yang mungkin juga terjadi antara konservatif dan moderat ini. Bagi saya, kedua-duanya dibutuhkan. Kapan kita berjalan dengan cepat, atau kapan kita pelan atau berdiam sejenak. Dan seperti kaki ini kah? Kapan kita bisa berlari, cepat lari, kadang kita jalan pelan-pelan santai atau diam. Menikmati pemandangan seperti di sini nih, sekarang ini, pemandangan indah sekali. Sehingga dalam konteks apapun pendidikan, pelayanan, pekerjaan, pengabdian,
apapun antara konservatif dan moderat harus dipadukan. Ada saatnya kita pendidikan cepat ya. Kalau semuanya oke, cepat semua. Kalau guru bisa hadir sekolah semua, Desember kita sudah akhir semester. Dan guru bisa memberikan tugas, mengajak anak observasi di lapangan. Tapi kalau seperti ini, ya perlu cara yang lain. Cara daring itu dengan online semua, anak pagi-pagi di depan laptopnya, dan dia buat tugas. Tapi saya kira ini tetap juga oke, good ya. Sehingga saya kira tidak perlu diperdebatkan apakah itu konservatif atau moderat. Yang penting cocok dan bisa digunakan sesuai dengan pada masanya. Nah, tentu nanti moderat daring seperti ini tidak bisa ditentukan ketika zamannya sudah normal ya. Covid sudah mulai hilang, kita semua normal, ya itu kembali lagi seperti yang biasa. Tentu dalam situasi kadang-kadang juga hidup manusia ya. Kita baru sembuh sakit, tentu kita butuh makanan yang khusus supaya sehat. Tapi kalau sudah sehat, ya wajar seperti biasa yang wajar-wajar saja. Jadi pecinta YouTube, Anda pasti mengalami nanti di pekerjaan Anda, di rumah tangga, ya, dalam mendidik anak, kapan hal yang harus cepat. Kalau saya, cepat itu mestinya anak datang di pelajaran lebih pada waktunya. Itu keharusan. Kalau soal anak mengerti apa enggak, pintar atau lambat itu soal yang lain. Itu kita bisa dami pelan-pelan. Karena bagi saya, kita ini seperti belajar, seperti diasah ya. Semacam pisau yang diasah pelan-pelan gitu. Asah. Makin digosok pelan-pelan makin tajam. Yang penting kita mau niat dengan tertib, ya, mungkin ada aturan sekolah jam 7 ya, jam 7 kurang 5 kita sudah siap, guru sudah siap. Sehingga pas jam 7 kita bisa mulai. Sehingga anak tahu jam berapa mulai, jam berapa selesai. Atau mungkin kebaktian, jam 7. Itu jam 7 sudah mulai, bukan jam 7 kita baru bunyi bel dan sebagainya. Itu bagi saya itu saya yang begitu. Ada yang mesti cepat, ada yang mesti lambat. Lambat itu proses pendampingan, pekerjaan yang mesti yang rapi, mestinya tukang, tidak bisa cepat-cepat dia kerja. Beli yang namanya tukang yang finishing itu kan mesti pelan-pelan rapi, atau di video editing itu kan mesti lama itu proses semuanya. Saya kira Anda semua mengalami ada saatnya kita berpikir cepat, berpikir pelan, sama kita berjalan. Ada kita berjalan berlari, ada jalan santai, ada kita berdiam sejenak. Dan berdiam kita bisa menikmati pemandangan alam yang ada. Berdiam kita bisa berpikir apa pekerjaan ini cukup baik. Dan kalau dah ada yang bagus, semuanya matang, semuanya cepat, cek bisa cepat. Tapi kalau sudah ada error sedikit, diam dulu. Ada apa ini? Cari di mana ada kelirunya. Omongkan lagi, kemudian pelan-pelan lagi semuanya. Sehingga antara konservatif dan moderat, dua konsep yang sangat kita kenal. Dalam dunia politik juga ada begitu. Ada yang partai yang konservatif, ada yang moderat semuanya. Tapi bagi saya tidak ada yang begitu fix ya. Yang fix moderat, yang fix konservatif. Dua-duanya masih dipadukan untuk menghasilkan sesuatu yang proses berjalan. Kadang pelan, kadang cepat, kadang sedang-sedang saja. Saya kira demikian YouTube. Sebelum Anda tutup, tekan tombol ini harus moderat ya, harus cepat ya. Supaya orang banyak mengalami istighfar dan tahu ketika dia agak lambat, oh udah apa-apa, ada masanya. Kalau sudah cepat, oh syukur ada masanya begitu. Sehingga dengan demikian kita semua berjalan baik dan sungguh-sungguh bisa hadir dan orang mengalami S3. Senyum, senang, dan persiswa nanti pada akhir Desember bisa rapotan meskipun online semuanya. Tapi yang penting mereka punya karakter oleh pendampingan orang tua berkembang baik. Yang penting dia anak yang baik, dia bisa melihat kehadirannya, membahagiakan orang tuanya dan teman-temannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.